Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dainti Ambarina. Saya adalah mahasiswa Perbanas. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Utami. Yang pertama adalah, bagaimana saudara memahami dan mengapa manajemen kinerja itu penting? Manajemen kinerja itu adalah manajemen yang menciptakan sebuah hubungan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien, memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian evaluasi kinerja perangkat tersebut. Manajemen kinerja tidak hanya berhubungan dengan kinerja para pegawai secara personal, namun juga terkait dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manajemen kinerja ini sangat berhubungan dengan proses dan hasil kerja berdasarkan tujuan strategis suatu organisasi, yaitu kepuasan konsumen dan berkontribusi pada ekonomi pastinya. Fokus manajemen kinerja adalah pada apa yang diperlukan organisasi, manajer, dan pekerja agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen kinerja juga pengertiannya tentang bagaimana kinerja yang dikelola perusahaan agar memperoleh hasil yang terbaik. Selanjutnya, mengapa manajemen kinerja diperlukan dan penting? Organisasi dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan oleh organisasi untuk dicapai. Tujuan ini dapat berupa perbaikan pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, peningkatan kualitas produk dan jasa, meningkatnya daya saing, dan meningkatnya organisasi. Pencapaian sebuah tujuan organisasi itu menunjukkan hasil kerja dan prestasi yang menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi. Oleh karena itu, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, namun juga bagi manajer dan individu. Manfaat dari manajemen kinerja bagi organisasi adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja dan memotivasi pekerja. Manajemen kinerja itu penting karena konsep berpikir kesisteman dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi sebagai peta koreksi atas semua aktivitas yang dilakukan secara terintegrasi dalam organisasi sejak adanya proses, masukan, hasil, dan manfaat. Manajemen kinerja bersifat strategis, artinya membahas masalah kinerja secara lebih luas, lebih urgent, dan dengan tujuan jangka panjang. Perumusan visi dan misi organisasi akan menjadi inspirasi dalam penetapan tujuan organisasi. Dengan begitu, manajemen kinerja bersifat holistik, menyeluruh, dan meliputi seluruh kehidupan jalannya organisasi. Manajemen kinerja bersifat holistik, artinya bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam lingkup sejak perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran, penilaian, review, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Manajemen kinerja bersifat terintegrasi karena proses dalam manajemen kinerja yang merupakan sebuah sistem yang menampilkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Dengan demikian, aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan, sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi. Tujuan coaching dan umpan balik dalam manajemen kinerja antara lain: 1. Mendorong karyawan mengenali dan menggali potensi diri yang dimilikinya secara lebih dalam. Saat seseorang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya, ia mengerti bagaimana mengembangkan potensi tersebut.
kompetensi kerja yang dipunyainya pun meningkat, sehingga karyawan mengalami peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. Tujuan ini tentu akan membawa karyawan pada level kinerja yang positif. Yang kedua, membantu proses adaptasi karyawan. Tidak semua karyawan cakap menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Dalam proses adaptasi, tak jarang karyawan menjumpai beberapa permasalahan mendasar, seperti sulit memahami atasan, menjalin relasi dengan rekan kerja, atau kewalahan menerima begitu banyak informasi. Melalui proses coaching, karyawan bisa mengungkapkan masalah yang ia hadapi pada coach. Dari perbincangan dengan coach, karyawan dapat memperoleh insight soal apa saja yang bisa dilakukan untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Nah, hal ini akan membantu karyawan untuk mampu mengatasi sendiri permasalahannya. Ketika masalah itu tertangani, karyawan pun bisa fokus untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian yang ketiga, membuat karyawan termotivasi bekerja dengan penuh komitmen. Kepuasan kerja yang dirasakan karyawan dapat menumbuhkan motivasi bekerja secara internal. Artinya, karyawan tidak melulu harus didorong lewat pemberian reward tertentu untuk mau bekerja secara optimal. Mereka termotivasi bekerja sepenuh hati karena merasa puas dengan dirinya sendiri dan tergerak untuk memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan. Motivasi internal inilah yang membentuk komitmen kuat dalam diri karyawan. Jika karyawan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu, kerja individu pun bisa meningkat. Target tim jadi lebih mudah untuk dicapai berkat kinerja optimal masing-masing anggota tim. Ini jelas mempermudah perusahaan mencapai target yang lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, memberdayakan diri karyawan dalam pengambilan keputusan. Tanpa disadari, struktur organisasi dan birokrasi ketat membuat karyawan tidak berani mengambil resiko dalam memutuskan sesuatu. Apa-apa harus menunggu persetujuan dari atasan dulu. Padahal hal ini dapat memperlambat kinerja perusahaan secara umum. Salah satu tujuan dari coaching ini adalah bagaimana mampu memberdayakan diri karyawan dalam mengambil keputusan. Kadang muncul situasi yang mengharuskan karyawan untuk bertindak secara cepat, tepat. Nah, proses coaching inilah yang membuat karyawan sadar bahwa ia cukup berdaya dan mampu untuk mengambil suatu keputusan sesuai wewenang yang dimiliki. Yang terakhir adalah kelima, membantu karyawan membangun relasi harmonis. Relasi harmonis dalam internal perusahaan menjadi salah satu kunci kesuksesan pribadi maupun organisasi. Proses coaching dapat mengeluarkan sisi terbaik dari diri karyawan sehingga ia menjadi sosok pribadi bersahabat dan menyenangkan. Kualitas pribadi demikian turut berpengaruh pada bagaimana karyawan berinteraksi sehari-hari di lingkungan kerja dengan relasi yang harmonis dan konstruktif. Terciptalah lingkungan kerja yang kondusif. Ini akan membantu fokus pada kinerjanya sehingga ia lebih berproduktif dalam bekerja. Karakteristik yang menonjol dari generasi Y adalah mereka memiliki keterampilan dan pengalaman tinggi dalam teknologi, belajar dalam kelompok, kreativitas yang tinggi, ramah, terbuka, dan menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi dengan mudah. Apabila dibandingkan antara Gen X dan Gen Y, Gen X cenderung memiliki kesetiaan yang tinggi dengan tepatnya bekerja, sedangkan Gen Y cenderung sebaliknya. Ketika sebuah organisasi dianggap tidak cukup untuk merealisasikan aktualisasi dirinya, maka pilihan yang diambil adalah hengkang dari tempatnya bekerja. Perlunya coaching diterapkan pada perusahaan yang memiliki talent pada generasi Gen Y agar mempunyai rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Sehingga
tidak lagi terjadi turnover yang meningkat. Teori motivasi dari MC Gregor, teori Y cocok untuk Gen Y, di mana mereka diberikan kepercayaan dan dilibatkan, ini akan mendorong komitmen yang tinggi. The GROW model unlocks possibilities and potential in people. It's simple, practical, and you can use it to structure conversations, meetings, and even written documents. GROW was first developed in the mid-1980s by Sir John Whitmore, founder of Performance Consultants, and Graham Alexander. It was inspired by their work with Tim Gallwey and his inner game performance techniques that they were teaching leaders in companies such as McKinsey. The pioneering model brought lessons from sports psychology to business. It forms the basis of what we know today as performance coaching, with the inner game equation at its core. Performance equals potential minus interference. GROW is now one of the most recognised business models in the world. And over the decades, it hasn't changed, a testament to how effective it is. The GROW sequence starts with goal, establishing where you are trying to get to. What's your goal? Then reality, to create different perspectives on the context with questions like, what is your current situation? Options, as the name suggests, generates ideas for moving toward the goal. What are your options for moving forward? And finally, will determines the action or actions you will commit to. What will you do now? Using this seemingly simple process of inquiry raises awareness, generates responsibility, and encourages considered, committed action in yourself and others. The GROW model is at the forefront of a paradigm shift in leadership that has seen the command and control approach superseded by a more autonomous, agile, and collaborative perspective. This is leadership for a VUCA world, which is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Sir John Whitmore said, even dictators can use GROW, which means there's more to GROW than just following a sequence. To develop more effective and transformational leadership, what we at Performance Consultants describe as a coaching leadership style requires a shift in mindset and the development of new skills such as active listening and powerful questioning. Performance Consultants offer in-person and online programs and consultancy to help you, your leaders and your organisation create profitable, ethical and sustainable leadership that is fit for the 21st century. Era disrupsi atau VUCA adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental, hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Menghadapi era disrupsi, setiap perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mempertahankan eksistensinya. Tak sedikit pebisnis yang merugi dan terpaksa menutup bisnisnya karena tidak siap menghadapi persaingan. Sebelum semuanya terlambat, pemilik perusahaan sebaiknya menemukan strategi yang tepat untuk bertahan. Beradaptasi dengan gaya hidup digital menjadi salah satu upaya untuk menghadapi kenormalan baru dalam bisnis. Termasuk diantaranya bagaimana sebuah perusahaan mengolah bisnis dan koordinasi secara digital. Era VUCA bisa dikatakan memaksa individu dan organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan menemukan peluang di tengah kedinaamisan, kompleksitas, dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Adaptasi dengan learning agility. Adaptasi dengan learning agility, salah satu kemampuan atau bisa dikatakan juga sebagai mindset yang dapat mendukung individu dan organisasi untuk bisa beradaptasi dan bersinergi di era VUCA ini adalah learning agility. Secara garis besar, learning agility dapat didefinisikan sebagai ketersediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang kemudian menerapkan pembelajaran tersebut untuk bekerja baik pada kondisi. Learning agility ini sendiri memiliki 4 dimensi di dalamnya. Keempatnya meliputi yang pertama adalah people agility, kemampuan untuk mengetahui diri sendiri dengan
belajar dari pengalaman, bisa saling membantu dengan orang lain, dan dapat bertahan dalam tekanan perubahan. Result agility, kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik di bawah kondisi yang sulit, mampu menginspirasi orang lain, dan dapat membangun kepercayaan diri orang lain dengan kehadiran kita di dalamnya. Mental agility, kemampuan untuk berpikir tentang salah satu masalah dari sudut pandang yang baru dan merasa nyaman dengan ambiguitas, kompleksitas, serta mampu menjelaskan pemikiran tersebut kepada orang lain secara runtut. Kemudian, change agility, kemampuan untuk merasa ingin tahu secara positif, memiliki gairah atas ide-ide, dan ingin terlibat dalam aktivitas peningkatan keterampilan. Dengan adanya VUCA ini juga, sistem perekrutan yang tadinya manual, melamar kerja, mengirim dokumen secara manual melalui kantor pos, bisa dilakukan secara digital